Video ini adalah seri yang kedua dari sebelumnya sudah saya unggah yang pertama mengenai pedagogi guru. Bagi kalian yang baru bergabung dan tertarik dengan channel ini, tertarik dengan informasi tentang pendidikan, silahkan kalian subscribe channel ini. Mari kita bahas soal selanjutnya. Indikator yang keempat, disajikan sebuah narasi peserta didik mampu menguraikan implikasi pembelajaran tematik. Jadi kata kuncinya adalah implikasi pembelajaran tematik. 4.1. Bentuk penguatan nonverbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka, gerakan atau isyarat badan atau gestural reinforcement, gerak mendekati siswa, proximity reinforcement, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda atau barang. Hal di atas merupakan implikasi penerapan pembelajaran tematik terhadap A. Sarana dan prasarana, B. Pemberian respon, C. Buku ajar, D. Pemilihan bentuk kegiatan, E. Penguatan tempat belajar. Jadi kata kuncinya di sini adalah gerak mendekati siswa. Jadi seorang guru mendekati siswa, kemudian ada respon apa siswa tersebut, maka di sini adalah jawaban yang tepat adalah pemberian respon. Jadi B. Berikutnya, agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style. Penggunaan alat dan media pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran, guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Hal di atas merupakan implikasi penerapan pembelajaran tematik terhadap A. Pemberian respon, B. Pemilihan bentuk kegiatan, C. Buku ajar, D. Pengaturan tempat belajar, E. Sarana dan prasarana. Jadi kata kuncinya adalah gaya mengajar guru, kemudian dikaitkan dengan menggunakan berbagai bentuk kegiatan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Pemilihan bentuk kegiatan. Next. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Hal di atas merupakan implikasi penerapan pembelajaran tematik terhadap, jadi kata kuncinya yaitu perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar. Nah, kemudian sumber belajar yang tersedia di lingkungan. Jadi yang tepat adalah B. Sarana dan prasarana. Soal berikutnya, pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Hal di atas merupakan implikasi penerapan pembelajaran tematik terhadap, kita lihat kata kuncinya yaitu guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak. Di sini adalah objeknya guru yang kreatif. Jadi jelas sekali jawaban yang tepat adalah B. Guru. Indikator berikutnya yaitu indikator yang kelima. Disajikan ilustrasi tentang pembelajaran, peserta mampu menentukan model pembelajaran tematik integratif. Kata kunci dari indikator ini adalah model pembelajaran tematik. Jadi yang berkaitan dengan model pembelajaran tematik. Seperti apa soalnya? Keunggulan model ini adalah karena pemaduannya hanya terbatas pada satu mata pelajaran, maka guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan dapat menentukan dengan mudah bahasan yang diprioritaskan dalam pengajarannya. Model pembelajaran tematik tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah B. Model fragmented. Next, berikutnya, keunggulan model ini adalah dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam. Siswa menjadi lebih mudah melakukannya, misalnya dengan alat bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada dua mata pelajaran yang dijadikan satu konsep.
dengan menggunakan media film. Nah, model pembelajaran tematik tersebut adalah A. Model connected, B. Model share, C. Model nested, D. Model sequenced, E. Model web. Jadi yang tepat adalah B. Model share. Next, keunggulan model ini adalah pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa. Kata kuncinya yaitu minat siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi. Nah, siswa dapat melihat keterhubungan antar berbagai gagasan. Model pembelajaran tematik tersebut adalah jika dikaitkan dengan kata kunci minat siswa, maka di sini yang tepat adalah B. Model web. Berikutnya, keunggulan model ini adalah dalam penyusunan urutan topik, guru memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri berdasarkan prioritas dan tidak dibatasi oleh apa yang sudah tercantum dalam kurikulum. Jadi guru bebas menentukan sendiri, namun berdasarkan prioritas dan tidak dibatasi oleh apa yang sudah tercantum dari kurikulum. Sedangkan dari sudut pandang siswa, pengurutan topik yang berhubungan dari disiplin yang berbeda akan membantu mereka untuk memahami isi dari mata pelajaran tersebut. Model pembelajaran tematik tersebut adalah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Model sequenced. Jadi soal 1-4 sebenarnya ini adalah soal yang diulang-ulang ya. Cuman nanti modelnya yang berbeda-beda. Jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan, silahkan diulang-ulang. Jadi kunci jawaban untuk nomor 5.1 sampai dengan 5.4 yaitu B. Sengaja saya buat seperti itu agar mudah untuk teman-teman ingat ya. Tapi jangan diingat-ingat letak posisi opsinya di B jika soal ini keluar. Kalian pahami kata kunci dan jawaban yang tepat. Berikutnya, indikator yang terakhir, indikator ke-6, disajikan problematika dalam pembelajaran, peserta mampu merekomendasikan pendekatan yang sesuai dalam pembelajaran tematik. Keywordnya adalah merekomendasikan pendekatan yang sesuai dalam pembelajaran tematik ya. Seperti apa soalnya? Mari kita bahas. 6.1 kelemahan model ini adalah, nah jadi kelemahan di sini ya, yang indikator yang nomor 6 ini. Kelemahan model ini adalah siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mapel satu dengan yang lainnya dikarenakan isi dari mapel tersebut dengan yang lainnya tidak terlalu diperlihatkan. Nah, karena keterkaitan isi mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu diperlihatkan, maka guru harus menguasai dan memahami keterampilan dan strategi yang akan digunakan. Nah, model pembelajaran tematik tersebut adalah A. Model connected, B. Model thread, C. Model nested, D. Model sequenced, E. Model webbed. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Model thread. Berikutnya, nah ini masih soal yang sama opsinya. Jadi untuk membedakan, seringlah berlatih diulang-ulang terus videonya ya. Kelemahan model ini adalah tema yang digunakan harus dipilih secara selektif. Jadi tema harus dipilih ya secara selektif dan sesuai dengan konten pembelajaran. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam pemilihan tema. Seringkali materi atau konsep terabaikan karena guru hanya terfokus pada kegiatan pembelajarannya saja. Nah, model pembelajaran tematik tersebut adalah B. Model Weber. Kelemahannya adalah seperti itu ya. Kemudian kelemahan berikutnya soal mengenai kelemahan. Kelemahan model ini adalah untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda. Jadi ada kerjasama dari antar guru ya, sehingga perlu waktu ekstra. Jadi kelemahan waktu di sini untuk mendiskusikannya. Model pembelajaran tematik tersebut adalah, nah karena ada keterkaitan antara guru satu dengan yang lain, jadi ada kerjasama, maka di sini maksudnya adalah kelemahan dari model share. Nah, kelemahan di mana? Kelemahan di keterbatasan waktu. Kemudian 6.4
Kelemahan model ini adalah disiplin-disiplin ilmu nampak terpisah dan tidak berkaitan meskipun hubungan dibuat secara eksplisit. Model pembelajaran tematik tersebut adalah B. Model connected. Nah, karena di sini adalah kata kuncinya adalah disiplin ilmu nampak terpisah ya dan tidak berkaitan meskipun hubungannya dibuat secara eksplisit terkait dengan konektivitas. Jadi yang tepat adalah B. Model connected. Nah, demikian video seri kedua ini. Apabila bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di video sesi yang ketiga, yaitu tentang indikator esensial yang ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.